tiba-tiba itu karena ada sosok dua anak kecil yang selalu narik-narik Nisha dan pengen main sama Nisha. Yang dibunuh itu kali ya? Iya, gue juga mikirnya sih gitu. Nah kadang anak-anak ini tuh juga suka ngebangunin Nisha waktu dia tuh mau dijahatin sama penunggu yang lain gitu. Sosok anak-anak ini tuh seneng sama kakak-kakak gitu. Mereka suka main di gantungan bajunya si Nisha. Dan pas mereka lagi ngobrol seru tadi malam, Yanti tuh sendirian. Yanti tuh diem aja karena tiba-tiba mereka tuh nunjukin diri ke Yanti di cermin. Dan di situ si Yanti bener-bener shock. Akhirnya udah tuh mereka berusaha ngelupain cerita horor, terus lanjut liburan. Tapi si Yanti ini dia tuh bener-bener kepikiran banget. Dan dia tuh jadi kayak gak seru gitulah, jadi banyak diem. Akhirnya si Yanti tuh mutusin untuk pulang aja lah, balik lagi nih ke bandara, gak jadi ke Singapura. Yanti nyuruh Nisha buat cepet-cepet pindah kosan. Terus dia tuh juga bilang kalau akan ada hal buruk kalau Nisha tuh gak pindah-pindah. Anjir. Setelah teman-teman Nisha pergi, bener aja Muibi, gangguan yang Nisha dapet tuh makin parah. Listriknya tuh mati hidup lebih sering dan kesannya tuh kayak sengaja. Pernah juga pintu Nisha tuh ditahan, jadi dia tuh gak bisa keluar atau masuk gitu. Kayak handle-nya tuh ada yang megang dari luar atau dalam. Terus waktu tidur, tangan sama kakinya Nisha tuh ditarik berkali-kali sampai dia tuh kebangun tiap waktu, sampai dia jadi kurang tidur. Wah anjir sih. Dan puncaknya, setelah semalaman mereka ganggu Nisha, Nisha tuh bangun dengan posisi kaget banget. Jadi tuh kayak ada yang narik kakinya Nisha kenceng banget, kayak maksa gitu nariknya. Nisha di situ kebangun bener-bener setiap jam, dari jam 1, jam 2 sampai jam 3. Dan tiap bangun AC dan listriknya tuh mati hidup, kayak ada yang mainin saklarnya. Tapi akhirnya di situ Nisha ketiduran dan dia niat untuk bangun jam 7 terus nyebrang ke Singapura sendirian. Nah akses Batam ke Singapura kan emang gampang banget tuh, cuma 50 menit. Dia bisa kesana naik kapal, terus ongkosnya juga lumayan lah, cuma 200 ribuan pulang pergi. Jadi si Nisha bisa ngejauh dulu lah dari kosannya, terus bisa tenang juga. Tapi Muihbi, waktu Nisha mau bangun dan siap-siap di jam 6 pagi, badannya tuh rasanya berat banget, benar-benar berat banget. Di situ Nisha lemas, nggak bisa ngangkat badannya sama sekali. Sampai akhirnya dia tidur lagi tuh. Jam 7 dia berusaha bangun lagi, tapi sama, bener-bener berat. Terus dia lanjut tidur lagi. Jam 9 kebangun, sama, masih berat. Akhirnya dia bangun, terus lanjut jam 11 sampai jam 1, sampai akhirnya di jam 3 sore. Di situ Nisha ngerasa tuh badannya dia tuh kayak dikendaliin banget. Akhirnya sekuat tenaga dia bangun, dia nyeret kakinya ke kamar mandi karena kaki itu udah bener-bener berat banget, tapi dia paksain. Dia berusaha tuh akhirnya nyetir ke mall terdekat. Tapi anehnya Muihbi, semakin jauh Nisha dari kosan, semakin lega gerakannya, ringan badannya. Dan Nisha akhirnya cuma ngabisin waktu 2 jam buat keliling mall. Setelah 2 jam, Nisha pergilah ke rumah atasannya yang emang baik banget sama dia. Karena si Nisha tuh udah bener-bener takut banget lah buat balik lagi ke kosan. Sesampainya di sana, istri bosnya tuh yang biasa Nisha panggil ibu, kaget banget sama kondisinya Nisha. Katanya dia ngelihatnya si Nisha nih jalannya sempoyongan, pucat, bahkan menurut ibu bibirnya Nisha tuh putih. Di situ Nisha cuma bilang, "Bu, aku mau tidur tolong." Dia langsung nyuruh Nisha tidur di ruang tengah. Dan di sini Nisha tuh bener-bener langsung tidur tuh. 3 jam Nisha tidur. Sekitar jam 9 malam Nisha kebangun. Dan si ibu nanyain kondisinya dia. Di sebelahnya si ibu nih ada suaminya juga nih, yang atasannya si Nisha juga. Nisha akhirnya di situ ceritain lah gimana dia nggak bisa ngegerakin badannya sampai teror-teror yang terjadi di kosannya dia. Terus di situ ibu tuh minta Nisha buat pindah dari kosan itu dan nawarin untuk tinggal sementara di rumahnya. Akhirnya tanpa basa-basi Nisha tinggal di rumah bosnya tuh beberapa hari. Dan pas dia udah siap, dia mau ngambil semua barangnya di kosannya. Akhirnya Nisha, ibu sama Dini, ART rumahnya si ibu, datang tuh setelah maghrib ke kosannya Nisha. Di situ dia juga bilang sama pengurus